Malik baru Luar harus biasa. selesai jam 10.30, insya Allah langsung kita lanjut lagi. Masih Yap. ada beberapa pertanyaan yang harus diselesaikan. Oke Mas Malik, ini pertanyaan selanjutnya dari Mas Nanda. Assalamualaikum Mas, saya Goldi dari 4D 4EB. Izin menanyakan bagaimana awal dalam membangun musikpreneur dan apa saja langkah untuk memulainya. Singkat aja mungkin Mas, karena tadi sebagian sudah ya. Ya, jadi saya review lagi. Jadi dulu saya itu mendirikan sebuah komunitas ITS Jazz, komunitas jazz yang berbasis kampus. Akhirnya komunitasnya anggotanya banyak sampai dinotis sama Pak Rektor, sama ketua alumni, sama mohon izin direktur Semen Gresik dulu itu Pak siapa ya? Pak Dwi Sucipto nggih. Pak. Iya betul. Alumni ITS Pak. Iya ITS. Pak Dwi Sucipto. Ketua IKA. Ya, ya. Ketua IKA saat itu. Betul. Jadi saya dulu dapat akses dari situ juga sampai jadi home band-nya Semen Gresik dulu. Sekarang jadi Semen Indonesia. Nah itu saya dapat akses dari situ. Akhirnya lama-kelamaan, intinya saya membuat bisnis yang sama dengan pola yang sama. Tapi networkingnya saya sudah dapat dari waktu kuliah kemarin. Jadi makanya teman-teman di sini itu berorganisasi itu nggak ada ruginya. Justru malah mumpung kuliah teman-teman harus berorganisasi. Manfaatnya akan ke depan. Sekarang mungkin teman-teman ya. Sekarang mungkin kayak ngerasa ikut hima, ikut BEM atau ikut komunitas-komunitas apa. Aduh itu kayak memenuhin pekerjaan atau gimana. Jadi sebenarnya mindset kita adalah bukan betul. Jadi bukan jam belajar kita yang berkurang, tapi jam tidur kita yang berkurang. Nah, cocok. Jam belajarnya tetap, kuliahnya tetap, ngerjakan tugasnya tetap, tapi cuma tetap berorganisasi. Tinggal jam tidurnya aja yang dikurangin. Sama aja kok. Tapi itu adalah sebuah inventaris diri leher ke atas yang dimana itu tidak bisa dipelajari dimanapun. Di kuliah, di sekolah nggak ada pelajaran tentang organisasi. Ya kita learning by doing. Kita berpengalaman di situ. Jadi berorganisasi, berjejaring itu sangat penting sekali. Jadi mumpung masih kuliah, silakan berjejaring. Iya, mantap Mas Mas Malik ya. Dan Mas Malik ini dulu waktu mahasiswa sangat aktif ya. Selain di musik juga di hima dan seterusnya. Ya, sekarang di PEN apalagi UK-nya sangat banyak. Ya. Jadi eman Anda kalau nggak memilih salah satu atau salah dua dan seterusnya ya. Jadi bukan hanya sekadar menghabiskan waktu tanda petik ya, tapi di situ bagaimana berinteraksi, jejaring dan seterusnya, memanage orang dan seterusnya. Ya itu kalau yang mau tampil di depan ya biasanya jadi leader ya. Oke, Mas Malik lanjut ya. Kalau ada yang mau nanya lagi boleh di chat ya. Mas Alvin, selamat pagi Mas. Izin bertanya bagaimana cara termudah membangun koneksi dalam berbisnis dan mempertahankannya koneksi tersebut tetap baik. Terima kasih. Ya. Jadi saya mempunyai prinsip banyak teman banyak rezeki itu bukanlah hanya sebuah kata-kata. Banyak teman banyak rezeki itu adalah realita. Saya mempunyai prinsip dalam 1 bulan saya harus mengenal orang minimal 5 orang. Dalam 1 bulan saya harus mengenal orang baru minimal 5 orang. Yang dimana saya pupuk dari kuliah sampai saat ini. Jadi teman saya, kalau saya tuh dulu bercita-cita saya mau ke kota apa, saya harus ada teman di situ. Alhamdulillah sampai sekarang saya keturutan, mulai dari Sumatera sampai Papua, saya kemanapun alhamdulillah punya teman di situ. Nah itu yang harus disadari bahwa ketika kita mempunyai teman, bahkan itu temannya itu lintas genre bisnis kita, atau teman kita itu tidak ada hubungannya dengan bisnis kita atau kaitannya kita, tapi percayalah suatu saat nanti akan berimpact. Sekarang mungkin nggak ada impactnya. Kita mempunyai teman yang di sana, pokoknya teman yang ada di Jakarta, teman yang ada di Bandung, dia bukan siapa-siapa, nggak masalah. Akan tetapi suatu saat nanti akan mempunyai manfaat tersendiri.
dan bagaimana caranya kita bisa ini ya menjaga networking ya dengan silaturahmi. Kita komunikasi dengan intens. Sekarang ada Instagram, ada Facebook. Saya chat aja DM ketika dia Insta Story, DM aja. Kita reaction kepada teman kita itu pasti akan dinotis. Hanya sebuah emoticon, hanya sebuah kata-kata, hanya berapa 2-3 kata, tapi mereka akan mengingat kita. Suatu saat nanti akan, oh iya, Mas Malik ini kan bisnis musik. Saya kebetulan ada saudara di Jakarta mau butuh musik. Atau ada saudara di Surabaya butuh musik. Secara tidak langsung akan merekomendasikan. Jadi tetap harus dijaga silaturahminya, jangan sampai udah kenal, setelah itu langsung ditinggal geledak. Bukan begitu caranya. Gitu. Oke, mantap sekali. Pengalamannya luar biasa. Oke, satu lagi dari siapa? Mas Yogi ya, Mas Yogi. Saya dari kelas 4 EB. Saya ingin bertanya, dalam merintis sebuah bisnis, apakah strategi menggandeng seseorang penasehat bisnis adalah strategi yang baik agar bisnis rintisan kita tidak mudah jatuh dan goyah? Mungkin penasehat itu mentor mungkin ya. Iya, mentor. Jadi dipersilakan Mas. Ibarat kita itu memasak telur, membuat telur ya. Kita mau telur ceplok atau telur dadar. Kalau kita nggak punya pengalaman di situ, kita pasti akan berulang kali. Kita membuat telurnya dipecah terus dibuka, ditambahkan garam. Setelah jadi ternyata satu gosong. Yang kedua, bikin lagi telur, ditambahkan garam, ternyata garamnya terlalu banyak dan rasanya terlalu asin. Berbeda orang yang sudah pernah membuat telur tersebut. Kita diajarkan ini loh, membuat telur yang benar adalah, nih kalau setengah matang berapa menit. Garamnya itu cukup segini saja. Nah, perumpamaan tersebut sama seperti dengan bisnis kita. Kalau kita belum pernah punya pengalaman, kita nggak ada mentor, itu sungguh sangat disayangkan sekali. Karena kita akan membuang waktu. Memang guru yang berharga adalah pengalaman, itu betul. Tetapi itu bisa disiasati dengan adanya guru atau mentor yang sejenis. Banyak sekali ketika teman-teman bertanya, Mas, cara menemukan mentor gimana? Kita berjejaring. Di komunitas itu sangat banyak sekali komunitas bisnis. Ada namanya di Surabaya komunitas TDA tangan di atas. Di komunitas tersebut ada program KMB, kelas mentoring bisnis, yang dimana kita mempunyai mentor. Jadi diklasifikasikan dari omsetnya. Ketika kita omsetnya masih 30 juta setahun, mentor kita berarti yang 300 juta setahun. Ketika kita mentor tersebut 300 juta setahun, mentornya adalah yang di atas lagi 1M per tahun. Jadi di komunitas kita nggak ada yang namanya menggurui, semuanya tetap belajar. Nah, jadi mentor sekali lagi sangat perlu ketika kita belum mempunyai pengalaman. Bahkan kita merasa kita sudah expert di bidang itu, kita tetap butuh mentor. Bahkan sampai sekarang pun mentor saya sangat banyak sekali dan masih keep kontak dan masih mengkontrol bisnis saya. Oke, mantap. Langsung konkret lagi Mas, turunan dari jawaban tadi. Bagaimana cara gabung di komunitas bisnis, termasuk diantaranya TDA, biar teman-teman adik-adik mahasiswa ini bisa gabung gitu ya? Kan nggak ada syarat harus setelah lulus kan? Nah, nggak ada. Mas? Jadi gimana Mas? Komunitas di Surabaya ini sangat banyak. Ada komunitas tangan di atas TDA, ada komunitas HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, ada komunitas Kadin, dan sangat banyak sekali. Nah, komunitas TDA gimana caranya gabung itu ada di Instagramnya. Jadi mungkin teman-teman bisa ngecek TDA_Surabaya. Kalau mau cari ilmu ada di situ semua. Oke. Kita mau berbisnis, jadi jangan sampai kita berkecil hati. Aduh, saya belum punya bisnis. Padahal di sana itu sangat banyak sekali yang merintis bisnis, yang bahkan omsetnya masih 1 tahunnya 10 juta juga ada, sampai 1 tahunnya bertriliunan juga ada.
Jadi di Instagram ada td_surabaya, di situ ada link pendaftaran. Nah, silakan langsung didaftarin aja. Cuma persyaratannya nggak terlalu banyak. Cuman hanya biaya pendaftaran aja, dan biaya pendaftaran itu sangat affordable sekali dengan ilmu yang kita dapatkan. Sekali lagi, ilmu itu nggak bisa dibeli. Ilmu itu tidak ada harganya, karena ilmu itu adalah tabungan hidup atau inventaris hidup. Salah satunya TDA Surabaya itu ada. Oke, menarik sekali. Dan waktunya ini tinggal 13 menit, saya optimalkan ini ya. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan pertanyaan saya ini. Nggak apa-apa ya Mas ya? Kita lanjut ya. Siap. Sampai setengah 10 ya? Setengah 11 ya, maksudnya. Setengah 11. Oke Mas, ya. Biasanya alhamdulillah nih sampai sekarang nggak ada yang nanya tentang modal. Oh ntar ada yang nanya dulu nih. Saya Yusuf dari LK 18. Oh 2018 mungkin ini. Ingin bertanya, dengan menjadi pengusaha yang sesibuk itu, bagaimana cara memanage kegiatan, scheduling dari Mas Malik? Apa sudah ada manajernya atau gimana? Ya, jadi bisnis saya ada ini musik, ada kontraktor, ada kebetulan saya memegang brand sepatu dari brandnya Kementerian Perindustrian, Equator Footwear. Saya juga ada bisnis F&B, saya punya food station semua. Bisnis saya juga terlalu banyak, dan selain bisnis saya juga berasosiasi atau berorganisasi. Organisasi saya juga cukup banyak. Kebetulan bulan depan saya dilantik sebagai Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Ciputra. Bulan depan saya dilantik sekretaris jadi ketua ya, luar biasa. Ini teman-teman ya, saya dengar info ya, UC ini Universitas Ciputra itu tanda petik ya, biasanya didominasi oleh orang-orang Tionghoa ya, benar Mas Malik ya? Siap. Betul, ini Pak. Betul. Sedikit dari orang, katakanlah orang Jawa yang masuk ke situ, dan itu tantangannya cukup besar ya, apalagi dari basic S1-nya atau D4-nya adalah tentang teknik. Dan pada saat dia jadi sekretaris saja saya kaget, loh kok bisa ya, tanda petik ya, bukan orang mereka gitu ya bisa jadi sekretaris, sekarang malah jadi ketua. Wah itu sungguh luar biasa. Ini teman-teman, kita jangan underestimate dengan potensi yang kita miliki ya. Oke lanjut Mas Malik, luar biasa. Betul. Ya, jadi saya sampai lupa. Oh ya, memanage waktu tadi ya. Jadi ya alhamdulillah. Jadi saya pun nggak akan membuat bisnis lagi ketika bisnis itu sudah berjalan dengan autopilot. Jadi alhamdulillah setiap bisnisnya saya mempunyai GM masing-masing. Jadi ada general manager setiap bisnisnya. Jadi saya hanya cukup mengkontrol setiap GM-nya. Jadi nggak langsung kontrol ke bawah karena cukup memakan waktu sekali. Jadi saya hanya saya scheduling setiap beberapa hari sekali. Jadi 2 hari sekali saya controlling untuk bisnis ini. Beberapa hari saya Senin sampai Selasa controlling bisnis musik, Rabu sampai Kamis controlling bisnis ini. Tapi dalam 1 hari pun saya membagi itu. Jadi saya ketika berangkat di mobil itu saya sudah mencatat list to do saya. Yang harus saya kontrol itu apa saja. Karena nggak hanya bisnis saja, organisasi saya juga sangat banyak sekali, dan saya menepati jabatan yang di mana saya harus menentukan arah organisasi tersebut. Ketika saya tidak aktif di organisasi tersebut akan mati juga. Jadi nggak akan gerak ketika saya nggak gerak. Nah, jadi saya benar-benar memanage. Betul. Jadi saya benar-benar memanage dalam 1 hari list to do saya. Tapi saya sudah menschedulkan bahwa timeline hari Senin Selasa itu saya memanage bisnis A, B, dan organisasi A. Hari Rabu saya memanage bisnis C, D, organisasi B. Bisnis dan selanjutnya Jumat, Sabtu, Minggu sampai seterusnya. Jadi pinter-pinter kita gimana caranya kita dalam 24 jam itu membagi waktu. 1 hari itu 24 jam menurut saya masih sangat banyak sekali kalau kita mau memanfaatkan itu. Jadi sekali lagi itu tadi, bukan kita mengurangi jam kerja kita, tapi cuma kita mengurangi jam tidur kita saja. Mumpung ya saya menyadari saya masih sangat muda sekali. Jadi mumpung saya energinya masih kenceng, 24 jam itu semaksimal mungkin. Oke, mantap.
Jangan bangga menjadi direktur di perusahaan orang, banggalah bisa merekrut direktur di perusahaan kalian sendiri. Wah, itu mantap. Jadi sekarang sudah bukan levelnya apa namanya mengatur satu perusahaan lagi ya Mas ya. Oke Mas, saya pastikan lagi tadi waktu terputus, bener nggak Mas Malik pernah ngelamar sebuah pekerjaan tidak? Bukan Kalau menjadi seorang ngelamar sebuah pekerjaan itu seumur hidup saya belum pernah, Pak. Nah, itu dia. bahkan saya waktu apa Pak kerja praktek itu KP ya? KP ya kalau nggak salah. Betul. Iya, betul. Nah, waktu KP itu saya juga sebenarnya cheating juga. Yang lainnya itu pokoknya KP-nya di pabrik apa, di perusahaan apa. Nah ini di perusahaan saya sendiri waktu itu KP-nya. jadi saya waktu itu Pak penguji saya Pak Reza kalau nggak salah. Pak Reza tadi hadir. Ya, terus? Oh iya, nah Pak Reza ini harusnya masih ingat waktu saya laporan itu, loh ini bisnis kamu sendiri atau bisnis orang gitu. ya ini sudah terlanjur. Pak, ini bisnis saya sendiri Pak. Ya karena saya tidak mau membuang waktu. Ketika KP saya harus ikut di perusahaan lain, sedangkan saya sudah menjalankan bisnis saya sendiri. Jadi ya ini argumen saya sendiri. Ini masih sah-sah saja. Tujuan KP adalah belajar bagaimana caranya kita terjun ke industri yang sesungguhnya. Real. Nah ini saya mengibaratkan ini industri sesungguhnya juga, industri real. Jadi bagaimana dunia kerja itu seperti apa. Nah saya KP-nya laporan sendiri dengan bisnis sendiri. Nggak tahu ini dalam pers ini cheating apa enggak ini? Enggak, insya Allah enggak. Saya sebagai dosen dulu pembimbing koordinator KP. Karena apa? Karena itu real dikerjakan kan, dan perusahaannya jelas. Nah, perkara itu perusahaan sendiri atau tidak ada masalah itu ya. Maka malah lebih asik gitu. Bahkan bisa jadi contoh. Seandainya saya tahu dari dulu itu, ini baru tahu loh saya. Bisa kita arahkan gitu loh. Betul. Dan terbukti luar biasa Pak Reza dulu itu tanya pertanyaan itu saya masih bohong-bohong dikit. Ya enggak Pak, saya ini perusahaan orang. Setelah itu selesai apa sidang, ini bisnismu dewe apa enggak? Ya, iya Pak. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu Anda nggak punya bisnis, pura-pura ada bisnis kan gitu teman-teman ya. Jadi ini real ya. Ini menarik. Bahkan ini jadi rekomendasi nanti kalau memang Anda punya bisnis, kenapa harus perusahaan lain? Kalaupun perusahaan lain hanya sebagai studi banding atau apa itu oke ya. Mantap Mas, bagus. Ini sekali lagi waktunya sangat terbatas, beliau 5 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan dari saya karena nggak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Siap. Dari tadi kan kita bicara sungguh luar biasa, mulai dari mindset, bagaimana membangun bisnis, jatuh bangunnya bisnis, sampai membangun relasi dan meningkatkan kualitas diri dan perusahaan. Nah sekarang pertanyaannya biasanya ini, dan sampai sekarang alhamdulillah nih mahasiswa saya nggak ada yang nanya itu, berarti memang paham gitu kayaknya. Tapi nggak apa-apa sebagai penguatan terkait dengan bab modal Mas Malik ya, investor. Bagaimana Mas Malik dulu mengawali bisnis sampai sekarang, memposisikan modal dalam hal ini uang ya, apakah dari pinjaman atau dari investor dan seterusnya, monggo diceritakan biar teman-teman juga ngerti bagaimana seperti itu. Ya, banyak orang yang mau memulai bisnis terkendala pada modal. Banyak orang yang memikirkan modal uang adalah modal yang pertama harus disiapkan. Yes. Saya berani menjawab dan saya berani yakin 1000% uang atau modal uang adalah bukan nomor satu. Semua bisnis saya, bisnis musik, bisnis souvenir, bisnis sepatu, semuanya saya 0 rupiah modal. Oh, sekali lagi 0 rupiah modal. Saya sama sekali tidak ada modal dari manapun. Oke. Bisnis musik saya bisa dilihat bahwa bisnis di industri pernikahan adalah bisnis yang harus lunas duluan. Ketika orang mau nikah, H-14 itu harus dibayar dulu. Orang bayar dulu baru kita main. Nah itu, jadi saya makanya banyak sekali yang gimana caranya mendapatkan modal. Udah, jangan pikirkan modalnya dulu. Semuanya bisa dikendalikan.
Nah, termasuk juga kalau misal kita mempunyai produk, kalau itu tadi kan bisnis jasa, saya juga mempunyai bisnis yang produk, yang dimana saya harus produksi dulu. Kita gandeng saja teman. Saya hanya bermodalkan networking. 100% saya dulu itu tergolong orang yang tidak mempunyai uang yang sangat banyak untuk membuka bisnis. Saya membuka bisnis souvenir atau sepatu modalnya ratusan juta. Tapi saya nggak punya uang seperti itu. Saya tinggal menggandeng teman saya yang mempunyai uang lebih dan bingung mau diapain uangnya. Nah, bagaimana cara orang yang seperti itu? Ya berjejaring itu tadi. Saya mempunyai teman banyak. Jadi ini sedikit cerita waktu pandemi kemarin bisnis industri pernikahan sangat drop sekali karena terkait kebijakan pemerintah tidak boleh ada perkumpulan atau yang mengumpulkan massa. Bisnis saya drop semua karena rata-rata bisnis saya di bidang industri pernikahan. Akhirnya saya dulu mendapatkan proyek dari mantan klien saya waktu mantu. Beliau kerja di BPBD. Beliau menempati posisi yang cukup lumayan juga di instansinya. Akhirnya saya dulu itu udah nggak tahu malu waktu pandemi itu awal-awal saya menghubungi semua klien saya menghubungi semua pejabat-pejabat yang pernah kerja sama dengan saya. Pak, mohon izin, apakah ada pekerjaan yang saya bisa bantu? Itu rasanya meminta seperti itu rasanya gengsi, tentunya. Ini ngapain ini anak ini kok tiba-tiba minta kerjaan? Ini ya bisnisnya lagi drop atau saya udah masa bodoh dengan kata-kata yang seperti itu. Yang karena gengsi tidak membuat tidak menyelamatkan hidup kita. Saya menutup mata yang akhirnya dari 500 database pejabat yang ada di database kami, hanya 3 orang yang menolong saya. Dan salah satunya beliaunya tadi. Nah, pada waktu itu di tengah pandemi, keuangan finance juga lagi drop semua. Akhirnya saya dapat project genset, 1 unit genset pengadaan di rumah sakit lapangan di Indrapura. Di Indrapura kan ada rumah sakit lapangan itu. Nah, gensetnya saya nyuplai dengan nilai 2,7 M. Padahal pada saat pandemi, finance ini lagi kacau semua. Gimana coba caranya mendapatkan uang segitu banyaknya dengan modal yang sangat besar sekali. Ya alhamdulillah ya, karena saya punya teman banyak, ya akhirnya saya open investor. Saya dengan mudah sekali mencari uang senilai 2M. Saya dapat proyek ini. Nilainya modalnya 2M atau 1, sekian M. Siapa yang mau gabung? Rebutan, rebutan semua. Aku mas. Karena pada saat itu kan orang yang juga mau menginvestkan bisnis ke orang lain juga susah. Orang juga bingung ini mau diputar kemana uangnya. Pada saat itu saya berani menjanjikan dengan brand atau nama saya. Kalau ini saya meleset, saya yang akan bertanggung jawab. Nama Malik Atmaja yang akan bertanggung jawab. Seketika rebutan semua dengan nilai 1, sekian itu. Semuanya banyak yang rebutan. Akhirnya saya memilih salah satu teman saya dan alumni PENS juga. Angkatan 2003 kalau nggak salah. Angkatan 2003. Dan saya baru tahu kalau beliaunya itu alumni PENS. Saya juga kaget, loh mas, bisnisnya dia itu souvenir haji, oleh-oleh haji. Tapi mantap. Sudah cabangnya Bandung se-Indonesia sudah sangat banyak sekali. Alhamdulillah, yaitu karena nama baik saya masih ini ya dikenang sama orang-orang dan saya juga sering berkomunikasi dengan komunitas-komunitas. Akhirnya ketika saya butuh bantuan dengan modal yang segitu banyaknya, saya hanya butuh waktu 3 jam untuk mencari modal dengan nilai tersebut. Karena nama baik. Itu tadi. Jadi pumpung sekarang masih muda, pumpung sekarang masih kuliah, jaga nama baik tersebut dan berjejaring sebanyak-banyaknya. Kurang lebih ceritanya sedikit mantap, seperti itu. Mas Malik ya. Jadi Anda dengar semua dan apa yang kita pelajari sejak awal semester sampai sekarang, sampai insya Allah nanti akhir semester itu tidak ada tanda petik yang bertentangan dengan praktisi betul yang ada di lapangan ya. Oke, betul, ya, teman-teman.
Dan ini saya pesan ke teman-teman, orang tua kita tidak kaya itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita tidak kaya, nah kita itu harus yang menyalahkan masalah. diri sendiri. Nah, Betul. cocok. Setuju, Jadi setuju. jangan salahkan orang tuamu, salahkan diri sendiri. Kenapa kamu tidak kaya? Oke. Mas Malik bisa dipastikan ya bahwa Mas Malik itu sukses bukan karena orang tua ya, tanda petik ya. Sama sekali tidak, sama sekali tidak. Yes, ya, bukan karena. Tapi support orang tua dan doa orang tua itu. Nah, iya, betul. Gitu. Jadi bukan modal dari orang tua, bukan pekerjaan yang dikasih dari orang tua atau nurunkan dari perusahaan yang sudah jalan, tidak ya Mas ya. Betul, Pak. Yes. Nah, oke, teman-teman luar biasa. Sayang sekali lagi waktu beliau sangat terbatas. Mungkin next time kita bisa bersuara lagi ya. Kalau mau berfoto Ria, monggo teman-teman di-on-kan kameranya. Tadi yang boleh. Siap. Sambil dinyalain kameranya. Ini kita harus nyambung via Instagram. Nah, betul. Tadi ada yang tanya Mas Malik kontaknya. Jadi monggo teman-teman, adik-adik mahasiswa, ini sekali lagi alumni kita yang sangat open gini. Monggo kontak beliau lewat Instagram, DM dan seterusnya, dipersilahkan ya. Mas Malik ini sangat terbuka orangnya. Bisa menjadi mentor, bisa menjadi coach ya dari channel ini untuk kesuksesan adik-adik. Jadi sekali lagi jangan ditunda menjadi pebisnis sejak kuliah awali. Meskipun sekali lagi dengan yang kecil-kecil, jangan minder, jangan underestimate kepada potensi Anda. Oke, Mas Malik, monggo sambil jalan, teman-teman sekali lagi kalau mau di pesan-pesan closing statement-nya sambil kameranya dinyalain ya, kita simpen ya. Monggo, Mas Malik. Jadi pesan dari saya untuk teman-teman semuanya, mungkin ini ada juga yang mahasiswa, ada yang non mahasiswa, ada yang dari luar juga, mungkin teman-teman saya dari Facebook, dari Instagram join di sini. Saya berpesan bahwa fokus dan kembangin skill kalian di bidang yang menurut kalian itu expert di situ. Ketika teman-teman expertnya di bidang nge-game, itu nggak apa-apa. Ditekunin saja. Expertnya di bidang fotografi, ditekuni saja. Karena seseorang untuk menjadi profesional itu membutuhkan jam terbang minimal 10.000 jam. Sekali lagi, untuk menjadi orang yang profesional membutuhkan jam terbang 10.000 jam minimal. Bersegeralah untuk menemukan jati diri dan passion kalian dan bergegas untuk mulai sebelum deadline penyesalan datang kepada kalian. Kurang lebih itu. Mantap. Jadi teman-teman sekali lagi, mumpung Anda masih muda, mumpung Anda masih sehat, ayo ya. Dan contohnya banyak ya, bahwa dulu memang PEN itu diarahkan untuk menjadi seorang profesional kerja di industri. Betul. Tapi sekali lagi sekarang sudah ada jalur yang namanya entrepreneur dan dikuatkan oleh teman-teman PEN untuk mendidik adik-didiknya untuk menjadi seorang entrepreneur, dan salah satu hasilnya diantaranya Mas Bagus ini. Oke ya, karena sekali lagi Mas Bagus sangat sibuk teman-teman dan beliau sudah ditunggu oleh orang lain untuk agenda yang lain lagi. Jadi kita insya Allah cukupkan dulu ya. Next time sekali lagi beliau DM, sangat gampang namanya dicari ya di Facebook juga, di Facebook saya juga ada, atau WA saya nanti kalau mau. Boleh ya nomor WA-nya di-share Mas ya? Boleh Pak, siap. Boleh. Nah, itu loh, sangat boleh ya. Oke ya teman-teman, sekali lagi terima kasih atas kehadirannya semua, dan khusus sekali lagi untuk Mas Malik, terima kasih dari PEN dari saya. Saya sampaikan ke teman-teman. Betul, saya nitip salam kepada seluruh dosen, terutama yang dosen elektronika maupun dosen jurusan lain, dan direktur PEN sekarang sudah baru atau belum ya Pak? Belum, insya Allah Mei ini dilantik, akhir mungkin. Oke, ya. Siap. Saya jelas kemarin poster dan ya insya Allah poster dan CV kemarin sudah saya kirim ke grup dosen LK, dan teman-teman apresiasi gitu ya. Ini dua gambar yang kita sharing ini sama-sama produk LK ya, sama-sama alumni LK ya. Iya, betul. Oke teman-teman, sekali lagi semangat ya, semangat bahwa ini ada mahasiswa kelas 1 juga yang hadir sini. Jadi sekali lagi semangat, ini contoh salah satu alumni yang sudah sukses, dan insya Allah bukan hanya Mas Malik, Mas Malik juga tahu teman-teman PEN yang lain, alumni yang lain sungguh luar biasa. Oke, sekali lagi Mas Malik khususnya dan adik-adik semuanya sukses semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.